Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini pengakuan pakar-pakar sejarah. Tapi pakar-pakar sejarah orang kafir, Pak. Ini orang kafir. Arnold Toynbee. Dia ini pakar sejarah Inggris yang cukup terkenal di dunia. Tahun 1954 dia tulis buku, itu bukunya jadi bestseller, terkenal. Ya. Judulnya Civilization on Trial, Ujian Atas Peradaban. Kata dia, Uni Soviet, jadi pasca Perang Salib episode yang kedua, termasuk Indonesia kena bagian jatah Perang Salib 350 tahun oleh Belanda. Itu muncul dua negara adidaya, Uni Soviet dan Amerika. Kata Arnold Toynbee, Uni Soviet itu pusat komunis internasional, pasti hancur. Termasuk juga Amerika, itu pasti hancur. Coba Pak, ini orang kafir loh ini, pakar sejarah orang kafir. Sementara kata dia, peradaban Islam akan menjadi ancaman terbesar bagi kapitalisme Amerika. Jadi kata dia, dunia Islam akan bangkit. Karena mereka memiliki keyakinan, karena bahasa kita keyakinan itu apa Pak? Akidah. Dan spiritualitas yang kuat. Ibadah yang kuat. Umat Islam itu tidak pernah tidak mempercayai riba. Muamalah dengan cara riba. Atau bahasa kita bunga pinjaman. Itu tidak kenal, kata dia. Oleh karena itu, kata dia, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi setelah Uni Soviet, itu tahun 1954, ternyata hancur tahun 1991, Uni Soviet. Hancur, pecah semuanya, sisa satu, sekarang Rusia. Jadi Uni Soviet itu hancur, tinggal satu, sekarang Rusia. Kemudian Amerika sudah mulai kedodoran. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Nah, kata dia ngakui bagaimana Islam pernah memimpin dunia sepanjang 1353 tahun. Mulai masa nubuwah, Khulafaur Rasyidin, Daulah Muawiyah, Daulah Abbasiyah, dilanjutkan Daulah Utsmaniyah. Jadi Islam pernah memimpin dunia ini sepanjang 1353 tahun. Panjang sekali. Kita diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tilkal ayyam nudawwiluha bainan nas. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu Allah pergelirkan di tengah-tengah manusia. Supaya dari situ bisa diambil ibrah, pelajaran. Akhirnya sepanjang 1353 tahun mukmin memimpin dunia ini. Golongan mukmin memimpin dunia ini. Setelah itu Allah ganti. Ini sunnah at-tadawul. Sunnah pergantian kepemimpinan dunia. Mulai tumbangnya kekhalifahan Turki Utsmani sampai hari ini dunia dikendalikan oleh Golkaf, golongan kafir. Sampai hari ini. Kata dia, setelah Islam berhasil memaklukkan, menghancurkan pasukan salib yang dimotori mulai dari Salahuddin Al-Ayyubi sampai dinasti Mamluk, bahkan sampai menghancurkan pasukan salib, kemudian pasukan Mongol atau yang sering kita kenal bangsa Tartar. Akhirnya sekarang benar-benar diperhinakan oleh Islam, oleh pasukan Islam. Sekarang ini kata dia, Islam sedang berada dalam tidur yang lelap. Bapak-bapak, ibu-ibu, kata Arnold Toynbee, umat Islam lagi turu tidur. Namun situasi global itu dapat membangunkan umat Islam untuk sekali lagi. Dan artinya orang kafir percaya bahwa masa depan itu Islam kembali memimpin dunia ini. Orang kafir saja percaya
bahwa masa depan itu ada di tangan Islam. Nah, kalau umat Islam tidak percaya itu kebangetan. Ayatnya kan jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, petunjuk Al-Qur'anul Karim. Wa dinil haqq, dan agama Allah yang hak, liyudhhirahu 'ala dini kulli, agar Allah menangkan di atas semua agama-agama, walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik benci. Jadi ini jaminan dari Allah yang menciptakan alam jagat raya ini, yang menguasai rotasi alam jagat raya ini, yang meninggikan langit tanpa tiang ini, mengabarkan bahwa Islam akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas semua agama-agama ini. Walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik benci. Nah ini. Begitu juga hadis-hadis sahih mengabarkan bahwa masa depan ada di tangan Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Akhirnya Arnold Toynbee berdoa. Di akhir tulisannya itu dia berdoa. Ini doanya orang kafir, Pak. Doanya orang kafir ini. Semoga ini tidak terjadi. Muga-muga umat Islam itu turu terus. Ojo tangi-tangi. Kenapa? Kata Arnold Toynbee, ini pakar sejarah orang kafir. Nek umat Islam itu tangi, Islam ini akan bangkit. Itu, Pak. Jadi akhirnya orang-orang kafir itu bikin pil tidur KW1. Pil tidur itu, Pak. Kualitas 1. Supaya umat Islam turu terus. Jadi gambarannya itu seperti itu, Pak. Guyonannya itu seperti itu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada lembaga riset dunia. Namanya, ini milik orang kafir. The Pew Forum on Religion and Public Life. Dia nulis sebuah hasil riset dunia, mapping the global Muslim population. Riset penelitian sampai tahun 2005. Ternyata umat Islam sak dunia ini, sak donya ini, 1,57 miliar. Jadi, kalau dihitung data statistik tahun 1934 sampai 1984, pemeluk Islam seluruh dunia ini meningkat 235%. Yahudi cuma 4% kenaikannya. Nasrani 47%. Ini tingkat global, Pak, dunia. Jadi perkembangan yang memeluk Islam itu seluruh dunia 235%. Dahsyat. Bahkan penyebarannya luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini hasil kesimpulannya. 1 dari 4 penduduk dunia itu Muslim. Bahkan tahun 2070 Islam itu akan menjadi agama terbesar seluruh dunia. Allahu Akbar. Jadi masa depan itu ada di tangan Islam. Bahkan di Eropa, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, perkembangan Islam dahsyat, diprediksi itu umat Islam 50-50, 50% Muslim, 50% Kristiani. Artinya apa? Kebangkitan di Islam di Eropa tanpa peperangan. Cuma dengan kekuatan akidah dan spiritual. Itu, Pak. Islam masuk Eropa. Nah sekarang, bagaimana ketakutan tokoh-tokoh kafir internasional? Ben Gurion ini Perdana Menteri Israel yang pertama. Di depan parlemen Israel dia katakan, kami tidak takut kepada paham sosialisme. Tidak takut adanya satu kebangkitan dan berbagai macam bentuk demokrasi di muka bumi ini. Tetapi kami takut kepada Islam. Ia bagaikan singa yang masih tidur terlelap panjang. Jadi ini Perdana Menteri Israel yang pertama. Dia takut kepada Islam dan kaum muslimin. Karena apa? Umat Islam itu kata dia seperti singa yang masih terlelap tidur panjang. Nah kalau bangun, itu apa, Pak? Wow, mengaum. Itu. Jadi seperti itu. Ini ketakutan tokoh-tokoh
kafir internasional. Asia Woman, ini tokoh misionaris dunia. Dia tulis di majalah Misionaris Internasional, sesungguhnya dunia barat telah mulai dihantui oleh rasa takut terhadap satu kekuatan atau power. Kekuatan itu adalah Islam. Rasa takut itu timbul oleh beberapa unsur, di antaranya sejak Islam tumbuh di kota Mekah, jumlah pengikut agama ini atau jumlah pengikut Islam tidak pernah berkurang, bahkan bertambah dan bertambah. Jadi Rasulullah sudah memberikan kabar nanti di akhir zaman Roma akan dikuasai oleh umat Islam. Bahkan Istanbul, Turki, Konstantinopel dikabarkan oleh Rasulullah nanti akan kembali dikuasai oleh umat Islam untuk kedua kalinya. Sekarang tanda-tandanya sudah nampak yang dimotori oleh Presiden Thayyip Erdogan. Jadi apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sudah mulai nampak. Bahkan Gitner, seorang orientalis barat, dia katakan kekuatan yang tersimpan di dalam Islam itulah yang ditakuti oleh Eropa sekarang ini. Bahkan kardinal itu di bawah paus. Kata dia, Eropa harus bangkit menghadapi Islam. Dulu kita menguasai dengan kekuatan senjata. Dulu itu Eropa kan dikuasai oleh Islam. Kemudian dia menggunakan peperangan, pasukan salib. Akhirnya kalah. Tapi sekarang ini kata dia, kembali umat Islam menguasai Eropa kembali tanpa peperangan, hanya lewat kekuatan akidah dan spiritual. Nah, akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini tokoh William Ewart Gladstone, itu Perdana Menteri Inggris yang pertama. Dia katakan, percuma kita memerangi umat Islam itu dan tidak akan mampu menguasainya selama pemuda dan pemudi Islam itu masih bertengger di dalam hatinya kalamullah Al-Quranul Karim. Orang kafir itu tidak bisa menguasai. Oleh karena itu tugas kita sekarang cabut Al-Quran itu, jauhkan Al-Quran itu dari pemuda dan pemudi Islam. Jauhkan Al-Quran itu dari generasi muda Islam. Kira-kira sudah dijalankan enggak? Sudah. Dulu tahun 19 berapa gitu, 1998, terus itu di mana-mana taman pendidikan Al-Quran, taman pendidikan Al-Quran. Benar enggak ini? Ini membahayakan Amerika. Kenapa? Kalau sejak kecil anak itu dengar Al-Quran, 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 Al-Quran. Ini membahayakan Amerika. Akhirnya Amerika ngerojok jutaan US dollar kepada pemerintah Indonesia. Disuruh ngerubah. Jadilah PAUD, pendidikan usia dini. Kata-kata Al-Quran sudah hilang. Wa makar Allah, wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka. Dan Allah itu sebaik-baik pembuat makar. Akhirnya Allah munculkan, ini makarnya Allah sudah. Lahirlah di mana-mana pesantren tahfidzul Quran, geria Quran, rumah Quran. Bahkan di stasiun televisi ada Indonesia Hafidh, ya kan? Yang dimotori oleh Ustadz Bahtiar Nasir. Ada dai cilik. Bahkan yang cukup mengagetkan, ada seorang anak kecil tingkat SD, namanya Musa. Masya Allah, ketika lomba hafalan Hifdzul Quran internasional di Mesir, juara dan membanggakan nama Indonesia tanpa biaya dari pemerintah. Justru yang dibiayai oleh pemerintah lomba balap mobil. Itu pemuda, itu Cina Pak. Itu yang dibiayai pemerintah. Kemudian minuman keras, khamr, musik lebih menghancurkan umat Muhammad daripada 1000 bom Miriam. Akhirnya minum-minuman keras dibuka lebar-lebar. Konser-konser musik dibebaskan untuk menghancurkan generasi muda Islam Indonesia.
Kira-kira sudah terjadi apa belum? Sudah. Jadi perintahnya itu dari sini, Pak. Inspirasinya itu dari sini. Gladstone. Oleh karena itu tanamkan ke dalam hati generasi muda Islam cinta terhadap materi, cinta terhadap dunia dan seks. Kalau bahasa kita maksiat, rusak generasi mudanya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bahkan Samuel Zwemer, ini tokoh Yahudi, misionaris dunia juga, hancurkan akidahnya. Dengan cara apa? Sebarkan ajaran sekuler. Apa sekuler? Pisahkan Islam itu dari kehidupannya. Nah sekarang bagaimana kenyataan, realitas di Indonesia? Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah pernah disampaikan oleh Bapak Jenderal Gatot Nurmantio, yaitu Panglima TNI, di acara Indonesia Layar Club di TV One. Indonesia sekarang ini benar-benar dikuasai oleh Amerika dan Cina. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bahkan Kementerian Luar Negeri Cina dan Kementerian Luar Negeri Amerika rundingan tanggal 5 Maret di Beijing, tanggal 5 Maret 2007. Kalau bahasa kita musyawarah. Jadi Amerika dan Cina rundingan Indonesia bagian barat itu sudah milik Amerika. Milik Cina. Indonesia bagian timur itu milik Amerika. Bagi tugas untuk mensekulerkan umat Islam di Indonesia. Ini disampaikan oleh Bapak Jenderal Gatot Nurmantio, Panglima TNI. Sehingga akhirnya Indonesia benar-benar dicengkram oleh kapitalis Amerika plus komunis Cina.